Nah, kemudian kita lanjut pada susunan kimia virus. Untuk susunan kimia virus, kapsid virus ini terdiri dari unit struktural yang disebut kapsomer. Nah, kemudian merupakan kumpulan polipeptida yang khas pada virus. Mempunyai simetri disebut helix, ada icosahedron atau gabungan. Nah, dasar inilah yang digunakan untuk kriteria dari klasifikasi virus. Ini sudah kita bahas sekilas di pertemuan kita yang sebelumnya, ya. Nah, pertama adalah protein pada virus. Ya, protein pada virus berperan melindungi komponen genetik dalam virus, baik dia berupa DNA-nya maupun RNA-nya. Ya, RNA. Ya. Kemudian dia juga sebagai tempat reseptor yang perlu bagi virus yang non-kapsid untuk memulai infeksi. Jadi ada disebut virus yang telanjang ya, yang seperti kita bahas juga minggu lalu, yang tidak memiliki envelope, ya, tidak kapsidnya tidak terdapat kapsid sehingga dia naked virus, ya. Kemudian merangsang pembentukan antibodi, ya, dan merupakan tempat khas dari karakteristik yang khas dari antigen, sehingga protein pada virus ini dapat dijadikan acuan untuk membuat uji serologis. Nah, ini seperti prinsip kerja pada rapid test, ya, yang sekarang sedang banyak digunakan. Kemudian manfaat utama dari protein juga adalah memfasilitasi transfer asam nukleat. Jadi, ketika si virus sudah masuk ke dalam sel inang, maka yang terjadi adalah proses mentransfer asam nukleat virus dari kapsid virus masuk ke dalam sel dan nantinya masuk ke dalam inti sel dari inangnya. Ya. Kemudian protein juga berfungsi untuk melindungi gen virus dari proses inaktivasi oleh enzim nuklease. Jadi dalam sel kita ada enzim yang mampu bertugas menginaktivasi atau menghentikan keaktifan virus. Namun karena adanya protein yang dimiliki oleh virus, maka proses itu tidak terjadi. Ya. Protein juga berpartisipasi dalam perlekatan virus, ya, perlekatan partikel virus. Kemudian memberikan simetri struktural atau bentuk pada virus, ya. Seperti tadi ada helix, ada icosahedron, dan yang lain-lain. Kemudian protein menentukan karakteristik antigenik suatu virus, ya. Jadi kalau ada benda asing yang masuk ke tubuh kita dan memicu terbentuknya antibodi, maka dia dikatakan antigen. Nah, ada banyak benda asing yang bisa masuk ke dalam tubuh kita, ya, yang menyebabkan terbentuknya antibodi. Nah, salah satunya ya virus, ya. Jika virusnya berbeda, maka antigennya juga berbeda, sehingga respon antibodi yang terbentuk juga berbeda, ya. Respon antibodi yang terbentuk juga berbeda. Makanya biasa kita temukan untuk pengujian lab, ya, uji lab untuk rubella berbeda dengan uji lab untuk hepatitis misalkan, atau berbeda dengan komposisinya untuk uji lab pada virus-virus yang lain, ya, virus-virus yang lain, ya, yang sekarang juga lagi tren ini virus COVID. Nah, jadi berbeda karakteristik antigeniknya, maka berbeda pula
komponen antibodi yang terbentuk. Nah, makanya ini juga Anda bisa jadikan dasar nanti untuk melakukan suatu KTI ya, kalau analis ya, melihat respon atau melakukan uji serologis pada spesimen penyakit yang disebabkan oleh virus tertentu. Itu bisa jadi referensi untuk penelitian. Kemudian beberapa partikel permukaan pada virus dapat pula memiliki aktivitas spesifik, ya. Misalnya pada virus influenza, ya, mampu mengaglutinasi sel darah, ya, yang melalui hemaglutinin virus influenza. Jadi terjadi proses aglutinasi pada sel darah merah. Kemudian virus juga memiliki enzim. Nah, enzim itu bahan baku utamanya adalah protein. Ya, jadi meskipun jumlahnya sedikit, tetapi enzim ini sangat penting untuk inisiasi atau mengawali siklus replikasi virus pada saat memasuki sel inangnya. Ya, jadi di situ mekanismenya. Nah, kalau kita lihat pada gambar bagian protein pada virus itu mulai dari bagian permukaan. Ini contohnya pada virus COVID, ya, ada spike-nya, duri-duri. Nah, duri-duri ini komponen durinya ini merupakan ikatan antara glikoprotein, jadi mengandung protein dengan senyawa turunan karbohidrat. Kemudian pada bagian envelope-nya, bagian luarnya ada juga terbentuk juga protein, ya, terbentuk dari protein. Kemudian RNA-nya, kemudian bagian-bagian epitopnya bagian dari protein, ya, bisa kita lihat. Ya, jadi protein dalam struktur virus ini sangat mendominasi pada bagian virus. Kemudian kita masuk pada asam nukleat. Nah, asam nukleat pada virus ini bisa berupa DNA atau RNA. Asam nukleat ini diperlukan untuk proses replikasi, ya, proses replikasi penggandaan diri. Bisa dalam bentuk single strand atau untai tunggal maupun untai ganda. Nah, berdasarkan asam nukleatnya inilah maka virus digolongkan ke dalam famili-famili yang berbeda. Kalau yang lalu kita sempat juga bahas sekilas tentang klasifikasi virus berdasarkan asam nukleatnya, ya. Nah, identifikasi virus, ya, identifikasi virus dapat dikarakterisasi, dibedakan berdasarkan kandungan basa nitrogennya, yaitu G dan C. Kalau G itu adalah guanin, kemudian C itu sitosin, ya. Jadi karakteristik dari asam nukleat virus itu terletak pada guanin dan sitosinnya. Proses identifikasi virus, ya, bisa melalui proses uji serologi, ya. Ini yang tadi uji serologi, bisa juga melalui PCR, ya, PCR. Nah, proses pada PCR itu diawali dari pengambilan spesimen, ya, pengambilan spesimen, kemudian difiltrasi, kemudian disentrifuge, ya, sehingga didapatkan
asam nukleat yang utuh dari si virus, kemudian nanti akan dibaca, ya. Nah, pada proses PCR ini akan membaca urutan basa nitrogen virus, ya. Basa nitrogen virus, ya. Mulai baik adenin, guanin, sitosin maupun timin. Tetapi yang menjadi karakteristik dari si virusnya itu yaitu pada guanin dan sitosinnya, ya. Kalau pada uji serologis ini hasilnya adalah reaktif atau tidak. Jadi hanya menguji reaksi antigen antibodi. Prinsip kerjanya sama seperti itu, ya. Antigen antibodi. Jika ada benda asing, antigennya virus, maka akan ada reaksi antibodi. Jika ada reaksi, maka dia disebut proses hasilnya adalah reaktif. Jika tidak ada reaksi, maka tidak reaktif. Jadi uji serologi ini hanya mengetahui keberadaan antigen virus, ya, keberadaan antigen virus. Sedangkan kalau PCR ini mengetahui urutan basa nitrogen virus. Jadi lebih spesifik, ya. PCR lebih spesifik. Kemudian jika ingin mengetahui adanya mutasi, maka yang dilakukan adalah sequencing, ya, melihat urutannya, kemudian mencari ada yang berubah atau tidak, adanya perubahan. Kalau misalnya ada perubahan, maka ada perubahan urutan basa nitrogennya, maka terjadilah mutasi. Jika tidak ada, maka masih alami, masih normal, ya. Normal. Jadi mekanismenya seperti itu. Jadi ada uji serologi, ada uji PCR untuk melihat urutan basa nitrogennya, kemudian melihat terjadinya mutasi, ditambahkan lagi prosesnya sequencing, ya. Kemudian bisa juga melalui penggunaan mikroskop fluorescens, ya. Penggunaan mikroskop fluorescens ini dengan menggunakan metode pewarnaan akrilin orange atau AO, ya. DNA maupun RNA ini mampu menyerap zat warna akrilin orange, ya, dengan diidentifikasi dengan reaksi warna dan tes pencernaan enzim. Bisa dilihat di tabel. Jika misalnya DNA-nya, misalnya virusnya memiliki DNA beruntai ganda, maka hasilnya adalah kuning. Jika virusnya memiliki untai tunggal, maka hasilnya adalah merah, ya. Demikian juga dengan RNA-nya. Mau dia beruntai ganda, maka hasilnya kuning. Dan jika dia beruntai tunggal, maka hasilnya merah. Dapat dilihat di gambar, ya. Dapat dilihat di gambar bahwa pada gambar ini, ya, saya ganti dulu ini. Pada gambar ini adalah gambaran sel. Ya, gambaran sel di mana di sel ini yang telah terinfeksi oleh virus terdapat gambar-gambar atau perubahan warna yang berada di sekitar sel, ya. Nah, jika ada warna-warna kuning atau merah, maka menandakan sel ini telah terinfeksi oleh virus, ya. Bisa dilihat perbedaannya di sini. Kalau di sini belum ada, kalau yang ini sudah, ya. Jadi
infeksi virus itu terjadi di sekitar wilayah yang terjadi perubahan warna merah dan kuning. Nah, metode ini menggunakan mikroskop fluorescence. Ya. Kemudian jadi identifikasi yang lain, warna yang lain ini juga bisa menggunakan uranil asetat, ya. Ini zat warna khusus untuk DNA, ya. Kemudian tidak memiliki afinitas terhadap RNA dan dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Nah, ya. Jadi untuk virus, ya, untuk virus tadi ada uji serologi, kemudian ada PCR, ada sequencing, kemudian ada metode pewarnaan dengan fluorescence, pengamatan di bawah mikroskop fluorescence. Kemudian kalau mau melihat bentuknya secara utuh, yaitu bisa menggunakan mikroskop elektron, ya, menggunakan mikroskop elektron. Nah, jadi ada beberapa cara untuk mengidentifikasi keberadaan virus, ya. Kemudian ada bagian lipid, ya, pada virus. Nah, virus yang memiliki lipid, ya, kandungan lipid, virus ini akan peka terhadap bersifat peka terhadap ether dan pelarut organik lainnya. Jika virus ini kehilangan lipidnya, maka mengakibatkan si virusnya ini tidak aktif atau bersifat inaktivasi. Namun, jika virusnya tidak memiliki lipid, maka jika dia diberikan ether, dia bersifat resisten, ya. Nah, ini perbedaan antara virus yang memiliki lipid dan virus yang tidak memiliki lipid. Berkaitan dengan kepekaan terhadap pemberian ether dan pelarut organik lainnya, ya, sensitivitasnya terhadap pemberian ether dan pelarut organik lainnya. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau melakukan desinfeksi terhadap spesimen yang diduga mengandung virus, atau misalnya pada tempat-tempat atau keadaan di mana Anda menganggap terpapar virus, kemudian Anda semprotkan ether atau alkohol, ya, mesti dicurigai dulu apakah virusnya ini memiliki komposisi struktur lipid atau tidak. Jika virusnya memiliki struktur lipid, maka dia akan peka. Tapi kalau tidak ada kandungan lipidnya, maka dia resisten terhadap ether dan turunannya, ya. Kemudian struktur berikutnya yaitu karbohidrat, ya. Karbohidrat ini banyak terdapat pada bagian pembungkus virus, ya. Biasanya karbohidrat tidak berdiri sendiri, tetapi dia berikatan dengan protein membentuk glikoprotein, atau dia juga berikatan dengan lemak membentuk glikolipid. Nah, glikoprotein merupakan antigen virus yang penting. Jadi karakterisasi antigen juga tergantung pada glikoprotein, seperti tadi penjelasan pada struktur protein, ya. Nah, glikoprotein itu adalah ikatan antara karbohidrat dengan protein. Jadi karakteristiknya antigen virus itu tergantung pada glikoproteinnya, ya. Glikoprotein ini sangat berperan dalam proses perlekatan virus, ya. Dia sangat berperan dengan perlekatan virus, makanya dia
ikut terlibat dalam interaksi partikel virus dengan antibodi, ya. Nah, jadi ini ya glikoprotein, kita lihat ada pada bagian permukaan. Jadi yang pertama dideteksi atau yang melakukan perlekatan yaitu pada bagian glikoprotein. Nah, kalau misalnya glikoproteinnya cocok dengan permukaan sel inangnya, maka terjadilah perlekatan. Ya, jadi fungsi utama dari karbohidrat yang berkaitan dengan protein adalah berkaitan dengan interaksi virus, ya, baik dengan sel inang maupun dengan antibodinya. Antibodi yang terbentuk akibat masuknya si virus, ya. Kemudian berlawanan dengan lipid dalam membran virus yang berasal dari sel inang, glikoprotein virus ini disandi oleh virus itu sendiri, ya. Jadi ini penjelasan tentang glikoprotein. Yang intinya bahwa glikoprotein ini pada permukaan virus yang berselubung, inilah yang bertugas melekatkan partikel virus ke sel target, ya, melalui interaksi dengan reseptor sel. Jadi tadi kita sudah bahas pembahasan kita hari ini. Pertama, meliputi peran virus dalam kehidupan, ya. Beberapa penggunaan virus dalam terapi gen maupun metode-metode yang lain, ya, ada 5 tadi. Selanjutnya ada contoh penyakit hewan yang disebabkan oleh virus, ya, misalnya penyakit tetelo, kemudian penyakit mulut dan kuku, kemudian ada RSV dan ada rabies. Penyakit tumbuhan tadi ada contohnya tobacco mosaic virus, virus tungro dengan virus CVPD. Yang perlu digarisbawahi juga di sini adalah istilah persisten dan non persisten. Oke. Kemudian virus pada manusia ini kita akan bahas lebih lanjut pada tugas persentasenya nanti, ya. Di situ Anda akan lebih mendalam menjelaskan tentang penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. Nah, kemudian susunan kimia virus itu meliputi protein, kemudian asam nukleat, lalu ada lipid dan ada karbohidrat. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Nanti akan kita sambung lagi materi kita berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.